6 mitos Pantai Pangandaran yang melegenda, Tumbal Nyi Roro Kidul hingga larangan pakai baju hijau. Pantai Pangandaran, yang terletak di Desa Pangandara dan Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran ini, menjadi ikon dan tempat wisata kebanggaan Jawa Barat. Pantai ini terkenal akan keindahan pasir hitam dan pasir putihnya, bahkan pernah dinobatkan oleh Asia Rums sebagai pantai terbaik. Tak hanya menyimpan sejuta pesona keindahan alamnya, ternyata Pantai Pangandaran menyimpan sejumlah mitos dan misteri. Simak deretan mitos Pantai Pangandaran yang melegenda, mulai dari Tumbal Nyi Roro Kidul, hingga larangan pakai baju hijau jika tak ingin tenggelam. 1. Legenda Pilu Istri Simpanan Raja Pajajaran. Misteri pertama soal mitos Pantai Pangandaran adalah berasal dari legenda istri simpanan Raja Pajajaran. Alkisah, pada zaman dahulu Raja Pajajaran memiliki seorang selir wanita cantik, namun wanita tersebut hanya dijadikan sebagai istri simpanan. Suatu ketika perempuan tersebut hamil. Ketika kabar gembira tersebut diberitahukan kepada sang suami, Raja Pajajaran malah marah dan beralih benci kepada wanita tersebut. Kemudian Raja Pajajaran memerintahkan para pengawalnya untuk membuang sang istri simpanan ke hutan belantara. Tentunya hati wanita tersebut sangat hancur. Akhirnya wanita tersebut berjalan tanpa arah dan tujuan. 2. Tempat tinggal Nyi Roro Kidul. Mitos Pantai Pangandaran yang melegenda, salah satunya tentang Nyi Roro Kidul. Istri simpanan Raja Pajajaran itu kemudian hendak mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan diri ke pantai selatan Jawa. Namun rupanya penguasa Laut Kidul mengutus pengawalnya untuk menyelamatkan wanita tersebut. Kemudian, wanita tersebut diangkat menjadi anak oleh Ratu Laut Kidul, lalu diberi nama Roro Kidul yang kini terkenal dengan sebutan Ratu Nyi Roro Kidul. Istri simpanan Raja Pajajaran itu diajari berbagai ilmu kanuragan, sehingga menjadi sakti mandraguna. Setelah menjadi wanita sakti, Nyi Roro Kidul pun disebut menjadi penguasa dan Ratu Pantai Selatan, termasuk Pantai Pangandaran. 3. Tumbal Nyi Roro Kidul. Setelah menjadi Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul disebut berjanji akan menghabisi Raja Pajajaran dan keturunannya. Hingga kemudian, banyak orang-orang Bandung tenggelam di Pantai Pangandaran hingga Pantai Selatan. Bahkan ada yang jasadnya tak ditemukan. Disebut-sebut, orang Bandung yang tewas tenggelam itu dijadikan sebagai tumbal Nyi Roro Kidul. Itu lantaran dendam membaranya kepada Raja Pajajaran. 4. Larangan pakai baju hijau. Mitos Pantai Pangandaran yang melegenda, salah satunya larangan pakai baju hijau. Mitos berikutnya soal Pantai Pangandaran adalah larangan mengenakan baju warna hijau. Kebetulan, mereka yang mengenakan pakaian hijau bisa hanyut ditelan ombak karena diculik Nyi Roro Kidul. Mitos ini sangat melekat kuat dan masih melegenda sampai saat ini. Namun, rupanya ada alasan logis mengenai larangan baju hijau tak boleh digunakan saat berkunjung ke pantai. Dalam tinjauan ilmu pengetahuan atau sains, larangan memakai baju warna hijau saat berkunjung ke pantai bisa dijelaskan secara logis. Peneliti media bidang oseanografi terapan Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Widodo Pranowo memaparkan, baju berwarna hijau akan menyatu dengan warna air laut, sehingga akan lebih sulit dicari dibanding baju berwarna cerah seperti jingga atau merah muda. Jadi, jika ada orang yang terbawa ombak di lautan, kemudian hilang karena susah ditemukan, itu bukan kesalahan Nyi Roro Kidul yang kerap dijadikan kambing hitam. Menurut Widodo, pengunjung tidak memahami kondisi alam sekitar pantai selatan Jawa. Kendati air laut tampak berwarna biru, dasar laut justru terdiri dari berbagai macam benda, seperti pasir, karang, dan rumput laut, sehingga ketika terpapar sinar matahari, warna air laut pun jadi terlihat keruh. Bahkan sedikit kehijauan. 5. Makam anak angkat Nyi Roro Kidul. Lantaran anak hasil buah cintanya dengan Raja Pajajaran meninggal, Nyi Roro Kidul disebut mengangkat seorang anak. Anak tersebut adalah Mbah Jaga Laut. Dikisahkan Mbah Jaga Laut dahulu kala memiliki 7 istri. Namun ketujuh istrinya ini sering bertengkar dan tak pernah harmonis. Kemudian, Mbah Jaga Laut pergi memancing ke kawasan Pantai Pangandaran karena jenuh melihat ketujuh istrinya bertengkar terus. Kemudian, ia mendengar suara Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul memerintahkan Mbah Jaga Laut untuk mengumpulkan ketujuh istrinya, lalu makan ikan bersama hasil pancingannya. Tanpa diduga, setelah makan ikan tersebut, ketujuh istri Mbah Jaga Laut langsung berubah akur. Melihat 7 istrinya kini akur, Mbah Jaga Laut pun ingin mengucapkan rasa terima kasihnya pada Nyi Roro Kidul. Ia bersemedi di gua kawasan pantai selatan. Rupanya, Mbah Jaga Laut tak kunjung pulang, sehingga membuat ketujuh istrinya menjadi cemas. Mbah dikabarkan sudah meninggal dunia, namun tak pernah ditemukan jasadnya. Hingga kemudian, ketujuh istrinya itu membuatkan makam Mbah Jaga Laut di sebuah gua di sekat Pantai Pangandaran. Itu dilakukan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang suami. 6. Amukan Nyi Roro Kidul.
Ancaman Laut Selatan Jawa terutama di kawasan pantai Pangandaran tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada 17 Juli tahun 2006 silam, pantai selatan Jawa diguncang gempa dahsyat dengan kekuatan magnitudo 6,8 dan gempa susulan masing-masing 5,5 dan 6,1 magnitudo. Kecamatan Pangandaran menjadi daerah terparah yang menelan banyak korban jiwa. Selain dekat dengan titik epicentrum gempa, kawasan pantai Pangandaran ini juga berpenduduk lebih padat dibandingkan dengan daerah lain di pantai selatan Jawa. Tsunami yang lebih dahsyat pun sempat terjadi di kawasan Pangandaran 400 tahun silam. Mitos yang berkembang di masyarakat, tsunami hebat itu terjadi karena Nyi Roro Kidul mengamuk dan marah. Namun mitos itu sepenuhnya salah. Pasalnya, menurut peneliti di IPT Wijokongko, di kawasan pantai selatan Jawa termasuk pantai Pangandaran itu, terdapat jalur gempa megatrus. Gempa tersebut akan memicu tsunami yang terjadi berulang, meski tak bisa diprediksi kapan terjadinya. Itulah 6 mitos pantai Pangandaran yang masih melegenda hingga kini. Mulai dari tumbal Nyi Roro Kidul hingga larangan pakai baju hijau, adakah yang kamu percaya? Apakah kalian pernah berwisata ke pantai Pangandaran? Coba tulis di kolom komen. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat silahkan like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya bisa berkembang dan memberikan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.